kita cuma manusia biasa yang bukan robot gitu. Kita nggak bisa maksain orang lain buat bantu kita, dan orang lain pun nggak bisa maksain buat kita bantu terus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Wulansa. Oke guys, sebelumnya terima kasih aku ucapkan buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya tentunya. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku update video baru kalian tahu. Oke, nggak usah berlama-lama dan juga bertele-tele nih. Kalian pasti kepo kan aku mau bahas tentang apa sih? Seperti yang udah ada di thumbnail ya tentunya, aku akan membahas tentang people pleaser. Apa sih itu people pleaser? Nah, buat kalian yang belum tahu, pokoknya jangan skip ya video ini karena ini akan bermanfaat banget buat kalian tentunya. Nah, people pleaser sendiri itu apa sih? People pleaser adalah seseorang yang berusaha keras untuk membuat orang lain bahagia. Kalian termasuk nggak? Ayo. Nah, mereka biasanya akan sering keluar tuh dari jalan mereka untuk menyenangkan seseorang. Bahkan, jika itu berarti mereka akan mengambil waktu atau sumber daya yang berharga dalam diri mereka sendiri. Nah, masalah menjadi people pleaser adalah bahwa itu tanda masalah harga diri. Biasanya orang yang menjadi people pleaser akan selalu mengatakan iya. Itu termasuk kayak apa ya? Upaya untuk merasakan edukasi gitu, upaya untuk merasakan diterima, dan upaya untuk merasakan divalidasi. Jadi orang people pleaser tuh nggak bisa kalau nggak bilang iya. Mereka akan apa ya? Lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan mereka sendiri. Gitu. Ayo kalian di sini udah termasuk people pleaser belum? Tapi aku akan kasih apa ya? Penjelasan lainnya. Jadi kalian nggak boleh skip video ini, oke? Oke, ini dia 5 sign atau 5 tanda-tanda bahwa kamu adalah seorang people pleaser. Nah, yang pertama adalah kamu setuju untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan karena kamu takut kalau mengatakan tidak itu akan mengecewakan orang lain. Nah, biasanya ini contohnya kayak misalnya kamu dimintain tolong nih, misalnya mawar aku minta tolong dong, bisa nggak kamu bantuin tugas aku gitu. Nah, kamu bisa mengatakan tidak kalau kamu tidak mampu, tapi biasanya orang people pleaser akan mengatakan oh iya nanti aku bantu ya gitu, tapi mungkin dia delay atau ya mungkin dia juga bingung kali ya mau gimana. Kalau nggak dibantu nanti kasihan temennya, tapi kalau dibantu juga mungkin si mawar ini nggak mampu. Jadi orang people pleaser biasanya akan cenderung mengatakan iya. Lalu yang kedua, kamu memiliki pendapat yang rendah nih tentang diri kamu sendiri. Nah, biasanya seorang people pleaser itu memiliki harga diri yang rendah dan membutuhkan persetujuan dari orang lain. Contoh nih, biasanya mereka tuh minta pendapat dulu ke orang lain supaya mereka tuh bisa menerima diri mereka sendiri gitu loh. Bisa merasakan lebih baik gitu. Contohnya kalau kalian pakai baju nih, misal kalian pakai baju terus kalian minta pendapat orang lain. Misalnya minta pendapat ke teman, guys aku cocok nggak sih pakai baju ini misalnya. Terus kalau orang lain bilang cocok kok, pakai aja nggak apa-apa, itu kamu baru merasa lebih baik gitu loh. Tapi kalau kamu belum minta pendapat orang lain, kamu cenderung insecure, cenderung nggak pede, cenderung kayak bingung mengekspresikan diri kamu tuh seperti apa gitu. Biasanya seorang people pleaser akan merasa lebih baik kalau dia udah minta pendapat orang lain. Lalu yang ketiga, kamu merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain dan menempatkan perasaan orang lain itu di atas kebutuhan kamu sendiri. Harusnya nggak boleh ya kayak gitu. Kayak kita egois gitu terhadap diri kita sendiri. Kayak kita tuh nggak peduli sama diri kita sendiri. Harusnya walau bagaimanapun kita harus juga peduli sama perasaan kita. Walaupun terkesannya mungkin egois terhadap orang lain, tapi yang penting kita nggak egois terhadap diri kita sendiri. Karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi orang people pleaser itu biasanya menempatkan tanggung jawab perasaan orang lain di atas tanggung jawab diri mereka sendiri. Misal
temennya butuh apa gitu. Mereka harus bisa banget bantu padahal mereka nggak mampu seperti itu. Dan mereka cenderung mengabaikan diri sendiri gitu loh. Padahal diri sendiri juga butuh, tapi dia harus bantu orang lain dulu yang lebih butuh. Sebenarnya baik sih, tapi jika itu konotasinya merugikan diri sendiri, itu jadi nggak baik dan cenderung merugikan mental kita gitu loh. Karena kita dituntut untuk selalu baik di hadapan orang-orang gitu. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap jadi diri sendiri yang konotasinya ya kita baik untuk kita sendiri dan kita baik untuk kita semua orang. Tapi kan semua orang nggak bisa mandang kita selalu baik gitu. Lalu yang keempat, kamu itu terus-terusan mengkhawatirkan tentang penolakan dan ketidaksetujuan orang lain. Nah, biasanya kamu itu selalu berusaha membuat orang lain senang sehingga mereka tidak menolak atau menolak kamu gitu. Jadi kamu tuh takut gitu loh kalau penolakan terhadap orang lain, takut dijauhin, takut kamu gak dianggap dalam circle kamu. Padahal gak seperti itu. Kamu bisa mengatakan tidak jika kamu gak mampu. Jadi nggak perlu takut akan penolakan. Kamu sendiri juga berhak untuk menolak jika kamu nggak mampu gitu. Dan kita cuma manusia biasa yang bukan robot gitu loh. Kita nggak bisa maksain orang lain buat bantu kita, dan orang lain pun nggak bisa maksain buat kita bantu terus. Karena kita juga punya kehidupan sendiri, orang lain juga punya kehidupan sendiri. Jadi kita sama-sama punya kehidupan yang harusnya kita bisa mengendalikan itu semua. Nah, lalu yang kelima nih, yang terakhir, kamu tuh merasa kesal atau frustasi gitu kalau kamu terlalu banyak memberi. Biasanya orang-orang kayak gini tuh masih nggak dapat mengetahui batasannya gitu, atau menetapkan batasan yang harus dia lakukan. Misal nih, orang minta bantuan, kamu tuh nggak tahu kemampuan kamu tuh seberapa, jadi kamu tuh bisa nggak bantu dia gitu loh. Sekiranya kamu nggak mampu, ya kamu jangan ngeiyain, sehingga kamu tahu batasan diri kamu. Oh, kayaknya kalau bantuin ini aku nggak mampu, jadi kayaknya nggak bisa deh gitu. Tapi orang people pleaser biasanya tuh frustasi gitu loh, frustasi, kesel. Wah, aku kok harus bantuin gini ya, wah aku kok nggak bisa netapin batasan aku, kemampuan aku tuh buat bantu orang itu tuh gimana gitu. Jadi kayak dilema dan nggak tahu harus berbuat apa gitu. Karena orang people pleaser tuh nggak bisa kalau nggak bilang iya. Orang people pleaser nggak bisa kalau nggak bilang iya. Jadi mereka tuh harus bilang iya. Kalau bilang tidak itu mungkin 1-2 kali ya. Tapi semoga yang nonton video ini setelah aku jelasin, kalian nggak jadi people pleaser lagi dan kalian bisa tahulah batasan kalian itu sampai mana gitu. Nah, sekian dulu penjelasan aku tentang people pleaser. Sebenarnya tuh masih panjang ya, karena masih banyak gitu yang mau aku jelasin tentang people pleaser. Masih ada penyebabnya, masih ada efek samping dan lain-lain. Tapi aku takut nih kalian bosan. Jadi mungkin kalau kalian tertarik bahas tentang people pleaser lagi, kalian bisa komen di bawah untuk aku adain part 2 ya. Karena sebenarnya people pleaser ini tuh menarik untuk kita bahas sendiri gitu loh. Karena itu tentang edukasi terhadap diri sendiri, supaya kita tuh nanti jadinya jadi pribadi yang lebih baik lagi dan mampu memahami diri kita sendiri, mampu menerima diri kita sendiri, dan gak egois terhadap diri kita sendiri. Oke guys, segitu dulu. Maafin aku kalau aku ada salah kata ataupun ada salah omongan yang mungkin menyinggung hati kalian. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya tentunya. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya, supaya kalau aku update video baru kalian tahu. Jangan lupa juga di share ke seluruh sosial media kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu, saudara kalian juga tahu, orang tua kalian juga tahu, pokoknya semuanya juga tahu kalau ada materi tentang people pleaser. Gitu guys. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.